Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya masukkan dalam konten YouTube. Gimana ini Mbak E? Iya Mas Andro. Iya Mas Andro. Mau tanya Mas Andro, mau minta tolong. Gimana? Gini Mas Andro, mau nanya kan bulan 10 rencana kan saya mau cuti Indo bulan 10 atau 11 lah. Majikan saya belum membelikan tiket karena visa saya belum turun kan. Terus rencana mau pulang Indo itu untuk umroh gitu loh. Umroh kira-kira ya bulan 12-an gitu loh Mas Andro. Terus pihak travelnya bilang begini, nama saya kan cuman satu kata gitu, misalnya Surati gitu kan nama saya. Terus harus ada belakangnya harus ada tambah nama gitu loh, dari pihak travel bilang begitu, harus ada di paspor 2 suku kata. Misalnya nanti tambahannya bin ayah saya gitu loh, maksudnya masuk pihak travel begitu Mas Andro. Terus yang saya mau tanyakan ke Mas Andro, misalnya nanti saya balik Hong Kong lagi kan, soalnya saya cuma cuti gitu loh. Apa ada masalah nanti saya masuk imigrasi Hong Kongnya gitu? Ada penambahan namanya? Kalau penambahan nama ditaruh di belakang sih nggak ada masalah. Tapi kalau penambah namanya di paspor di bagiannya depan, nah itu persoalan. Oh bukan, saya sudah tanya di imigrasinya, katanya penambahan nama di halaman 2 di belakangnya gitu loh Mas Andro. Katanya gitu, saya udah tanya-tanya di imigrasi Indonesia. Nek sampean sudah tanya di imigrasi bisa kok tanya ke saya. Masalahnya nanti masuknya ke Hong Kong gitu loh Mas Andro. Loh, gitu. Soalnya saya tanya enggak, sampean tanya imigrasinya imigrasi mana? Di imigrasi Kediri, pembuatan paspor. Bukan di imigrasi masuknya, ya iyalah. Maksudnya di imigrasi. Kalau jawabannya imigrasi Indonesia ya pasti begitu. Jawaban imigrasi Hong Kong nggak bisa begitu. Makanya saya tanyanya di imigrasi yang di Hong Kong. Nanti saya kan masuk lagi ke Hong Kong lagi gitu loh Mas Andro, maksud saya. Jadi saya mau tanya ke Mas Andro gitu. Gimana? Kalau menurut saya ya Mas. Berubahnya nama sampai di bagian depan itu masalah Mbak. Oh, maksudnya nggak berubah, maksudnya cuman ada tambahan nama gitu loh Mas Andro. Ada bin gitu, maksudnya nama saya di paspor yang sekarang saya dipakai di Hongkong ini kan sama KTP sama, misalnya Surati, KTP saya Hongkong ID-nya juga Surati. Terus nanti dari Indonesianya saya masuk lagi ke Hongkong itu kan di belakangnya ditambahin Surati bin Suyono gitu loh, maksud saya. Oke, gini. Yang di gini. Iya, sebelum terjadi perubahan, sebelum terjadi perubahan, sampean lebih baik datang ke imigrasi Hong Kong dan menceritakan alurnya sama imigrasi Hong Kong. Setahu saya, setahu saya ya, saya bisa salah. Iya Mas Andro ya. Iya. Nama paspor sampean ketika berubah dan masuk ke Hong Kong lagi, mungkin ya. Secara masuk nggak ada masalah. Iya. Secara masuk mungkin nggak ada masalah, tapi begitu nanti sampai renew kontrak atau apa semuanya, di situ baru akan ada permasalahan karena di situ akan melibatkan paspor dan KTP. Iya. Nah, saran saya kan begini nih Mbak. Gimana Mas Andro? Kalau Mas Samen masih di Hong Kong, ya supaya nggak berubah-berubah semuanya, Samen berangkat umrohnya bisa nggak dari Hong Kong, bilangnya kayak gitu. Oh gitu. Ya tanya sama travel Indonesianya, nanti ketemunya di sana. Tapi nek sampean berangkatnya dari Indonesia pasti kan diurus-urus sama mereka, didaftarin sama mereka kan. Iya. Pakai paspornya terus sampean paspornya dibikin lagi, itu kan masalah. Iya. Maksudnya ditambahin yang halaman 2 itu loh Mas Andro, yang halaman 2 ditambahin ada Mbak. Nama. Sampean dari tadi gimana saya disuruh membetulkan apa yang sampean anggap benar gitu loh. Intinya gini loh, nama di bagian depan
Kalau bisa nggak berubah nggak apa-apa. Tapi kalau nama sampean yang di bagian depan paspor itu berubah, itu masalah. Wes gitu aja. Ambil simpelnya begitu. Iya, Pak, mengerti. Karena gini, KTP sama paspor itu harus sama kalau di Hong Kong. Iya. Lah kalau sampean owahi di bagian depan, yo itu persoalan toh, Mbak. Iya. Kecuali ini nih, sampean datang dulu ke imigrasi yang Hong Kong bahwa saya akan umroh lewat Indonesia. Ini ribet banget. Tapi saya tetap ngasih solusi buat sampean, mau sampean jalankan apa enggak. Menurut saya, sampean laporan ke imigrasi. Saya mau umroh dan umroh itu akan ada perubahan paspor. Imigrasi pasti akan bingung. Apain kebijakan berangkat ke sana kok harus dirubah-rubah namanya, pasti kayak gitu. Makanya coba aja umroh sampean berangkatnya dari Hong Kong ke Saudinya. Tanya sama travelnya, karena sampean kan pasti ngeboti dua-duanya toh. Sampean kepingin umroh, yang satu sampean kepingin Hong Kong nggak ada masalah kan. Nah itu dua hal yang berbeda gitu loh. Iya Mas Andro. Makanya saya itu bingungnya gitu. Iya bukan bingung, ya saya ngomong sama sampean nggak usah bingung. Tapi kalau paspor sampean halaman depan dirubah itu masalah. Oh gitu. Gini Mas Andro, saya juga mau tanya ini unek-unek saya gini Mas Andro. Soalnya kalau yang di belakang, yang di depan tetap nama yang Surati itu sama ID paspor itu gimana? Yang tadi terus tambahannya di belakang gitu loh. Tambahnya di halaman belakang, maksudnya halaman depan halaman 2, bukan di halaman pertama. Biasanya saya kan ulangi lagi ya Mbak. Saya ulangi lagi sampean pahami. Kalau nama sampean yang bagian depan itu tidak berubah, masih sama dengan KTP, tidak ada masalah. Tapi kalau nama depan sampean sudah tambahin lagi, itu persoalan. Wes, saya kurang jelasin bagaimana lagi sama sampean. Halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat mau ditambahi siapapun dan apapun yang mereka lihat itu halaman depan kalau Hong Kong. Iya, makasih Mas Andro. Dan itu sudah tadi mungkin saya kurang jelasnya gitu. Soalnya kan yang di depan itu tetap sama ID paspor Hong Kong sama. Gitu loh. Yang ditambah nanti di halaman belakangnya lagi, maksudnya kalau ditambah gitu boleh. Boleh. Dibaliknya gitu loh Mas Andro. Dan ini satu lagi Mas Andro. Iya, dan ini kalau sama masalah paspor saya sudah Pak. Soalnya kan yang di belakangnya lagi dibaliknya, maksudnya yang ditambahin nama, bukan di depannya, maksudnya bukan perubahan gitu. Cuma ditambahin yang di halaman 2 baliknya itu loh Mas Andro ya. Maaf loh Mas Andro, saya nanya-nanya gini soalnya mau minta tolong Mas Andro. Oke, sebentar, saya cerita lagi. Ini ada informasi lagi baru dari istri saya. Istri saya kemarin kan juga namanya berubah, ya. Di belakangnya ditambahin atau berubah? Ya, sebentar saya yang ngomong dulu sebentar. Istri saya namanya kan ditambahin nama bapaknya di belakang. Itu sudah di KTP. Nah, sekarang nama bapaknya mau dirubah sama paspornya dan ternyata tidak bisa. Walaupun tambahan ada di belakangnya itu kalau tidak sama tetap jadi masalah. Sekarang gini aja, sampean bilang ya kan. Kalau misalnya sampean mau umroh memaksa harus sekarang, ya ini namanya ibadah kepercayaan. Tapi sampean juga tahu sendiri, Hong Kong ini orangnya peraturannya strict. Peraturannya nggak bisa mencela-mencele. Nggak bisa. Nah, sekarang sampean tinggal pilihannya begitu. Yang mana? Mau umroh ya sudah, nanti kesininya sampean betul-betulin dan ruwet lah, betul-betulkan semuanya, bukan angel, tetap bisa tapi betulinya agak payah-payah usaha. Sampean bilang sama travelnya, bisa nggak saya berangkatnya dari Hong Kong, hitungannya dari Hong Kong bisa nggak gitu loh. Karena ya kembali lagi itu keyakinan ya, aku nggak mau menghalangi orang-orang mau ibadah, tapi kebetulan dua hal ini agak sedikit membuat sampean jadi ribet.
Iya, makanya itu Mas Sandro, saya itu kok bingung terus melihat post-it Mas Sandro itu kan soal begini, TKW3 minta tolong, minta solusi ke Mas Sandro gitu, terus nanti saya mau minta solusi ke Mas Sandro gitu loh. Jadi saya beranikan untuk telepon Mas Sandro gitu loh. Kalau sampean daftar umroh, daftar aja. Namanya harus tetap ini bisa nggak, karena saya masih butuh di Hong Kong. Kalau dia nggak bisa, ya cari travel yang bisa gitu aja. Oke, makasih Mas Sandro. Jangan dipaksa, jangan dipaksa travel yang harus membuat perubahan, yang harus membuat perubahan di data paspor. Tapi ya sekali lagi itu kan kebijakan Arab Saudi, bisa begitu juga. Tapi bisa nggak sampean tanya cari travel yang nggak usah ngerubah yang lain. Kalau tetap sampean rubah, ya Hongkongnya sampean yang akan mumet. Tinggal pilihannya kembali ke sampean. Iya, saya sendiri, soalnya makanya saya itu bingung lah, ini nanti kalau di Hongkongnya ribet, soalnya nanti namanya orang yang nggak tahu ya, soalnya ID juga harus tetap nama itu gitu loh Mas Sandro. Jadi harus pilihan ada di tangan saya dan keputusan ada di tangan saya sendiri, pilih yang mana gitu loh. Jadi terus satu lagi Mas Sandro, saya minta tolong, nanti rencana saya kan cutinya sampai 5 atau 6 bulan itu gimana? Maksudnya nggak apa-apa cuti di Indonesia terus balik lagi sini, visa ada kan, baru Jinmeng, terus visanya masih lama, terus paspor juga masih lama, itu nggak ada kendala nanti masuknya keluar Indonesia sama masuk sini? Selama, sekali lagi, selama sampean hubungan sama majikan tidak ada masalah, itu tidak ada persoalan. Tapi kemarin gini, kemarin ada cerita, sampean mau nanya apa-apa, saya mau cerita dulu tentang persoalan ini. Jadi ada seseorang dari Irak itu bekerja di Hong Kong, kemudian ngambil pembantu di Hong Kong. Setelah ngambil pembantu di Hong Kong, peraturannya di Hong Kong, tapi mbaknya ini dibawa ke Irak dalam jangka waktu yang lama, bolak-balik di Hong Kongnya mungkin sebulan atau 2 bulan. Itu lama-lama visanya mbaknya juga di-cut gitu. Tapi itu dalam jangka yang panjang, setahun, 1,5 tahun, balik masuk ke Hong Kong lagi 2 bulan, balik lagi ke Irak kayak gitu. Itu masalah. Nah, kalau cuman 1 kali dan 5 bulan ya sudah. Yang jadi dipersoalkan nanti itu di imigrasinya Indonesia. Sampean harus bawa surat keterangan dari majikan sampean. Iya, saya sudah disiapin bahwa nanti majikan Jinmeng, anak ini saya kasih cuti dari ini sampai hari ini gitu loh. Kasus-kasus yang nggak berangkat kemarin gara-gara maskapai penerbangan yang di bandara kan, sampean dengar kan itu semuanya, makanya saya mengikuti terus. Itu keterangan dari majikan seperti itu bisa sampean hidup. Terus lagi pesan saya juga, karena visa sampean masih hidup, kontrak kerja masih hidup, kalau dia meminta garansi dan semuanya, surat majikan sampean sodorkan, ya kan, letter of guarantee lah. Nah, kalau dia ngomong PT-nya harus ada yang menjamin, agennya yang menjamin, di kontrak sampean itu sudah ada 2 job. Iya. Job Ngerti. Saya sudah siapkan itu. Nah, 2 job PT dan 2 job agent. Nah, seperti itu. Itu yang harus. Yang di kontrak itu kan Mas Sandro, yang di kontrak itu kan. Sampean harus bisa menjelaskan itu ke mereka. Karena kembali lagi, perketatan peraturan mereka itu TPPO, tindak pidana penjualan orang. Perdagangan orang. Terus aku mau tanya Mas Sandro, yang ini apa namanya, guarantee apa namanya itu, long guarantee apa namanya? Letter guarantee. Letter guarantee apa namanya yang dikasih majikan anak ini, saya kasih pulang cuti dari itu dari tanggal ini sampai itu ya Mas, yang itu ya. Boleh. Yang ada Jinmeng majikan sama Jinmeng saya boleh itu. Kalau bisa bawa aslinya boleh. Sampean punya asli, punya kopi asli. Dua-duanya harus punya, biar hilang satu masih ada yang lain. Tapi yang asli jangan hilang. Jadi tunjukkan juga mereka. Kalau perlu kalau majikan tidak berkeberatan, nama majikan, sama Jinmengnya. Terus nomor KTP dan fotokopi KTP-nya. Kalau majikan tidak keberatan, karena sekali lagi itu data individu itu bahaya sekali sih. Makanya kan kalau dia cuma nama dan alamat ya nggak ada masalah, yang penting sama kontrak alamatnya sama namanya dia.
Oh, oh gitu, ya ya Sebenarnya aku mikir guaranti letter itu sesuatu yang dianggap mengada-ada sih, kontrak itu apa ya sudah bukan bukti yang kuat kontrak. Ya makanya Mas Santur, saya itu kan masih ragu juga, aku nanti dikasih cuti sama 5 sampai 6 bulan, soalnya majikan saya kan ngasih tahu 6 tahun ini nggak pulang, soalnya kan kemarin Covid lah, ini Iya, itulah, jadi nggak dikasih pulang. nggak ada masalah, nggak ada masalah. Intinya semen sama majikan baik, nggak ada masalah. Iya Mas Andur, dan terima kasih atas solusinya Mas Andur. Jadi Mengpak, jadi apa namanya, jadi mau cuti dan ini itu jadi agak ini loh Mas Andur, terselesaikan di hati saya gitu loh. Jadi nggak begitu bimbang lagi gitu loh. Tadinya kan saya mau tanya siapa ini, terus lihat podcast-podcastnya mengikuti terus sama Mas Andur ini kan jadi alah tanya Mas Andur saja gitu loh. Kan kita TKW ini mau tanya siapa gitu, bingung. Siap, gitu. Siap. Iya, terus Sudah jelas, apalagi? Iya, udah Mengpak semuanya, Mengpak Mas Anto, dan itu apa namanya, saya juga sudah banyak tertolong dengan jawabannya Mas Andro ini. Jadi hati saya sudah begitu agak-agak siap gitu loh, kalau udah cuti Indonesia sudah saya siapin ininya dari majikan, dan ini itu udah agak nggak begitu takut lagi gitu mau cuti gitu loh. Siap. Ya jangan takut, ya pokoknya dipersiapkan kan gitu. Ya soalnya kan itu apa namanya, banyak yang mbak-mbaknya nggak jadi terbang itu gitu loh. Iya ya. Soal surat-surat kan makanya kita terus belajar. Iya makanya, dan ada postcardnya Mas Sandro ini banyak membantu kita para TKW yang belum mengerti, yang ada unek-unek itu mungkin kan banyak tertolong gitu loh Mas Sandro. Iya, pokoknya terima kasih. Sehat selalu buat sampean. Terima kasih banyak ya makasih banyak Mas Sandro. Oke. Iya, makasih Mas Andro, dan Mbak Yuli, semoga sehat semua nggih, banyak rezekinya, semoga tambah berkah, membantu banyak TKW. Iya, makasih Mas Andro, makasih. Assalamualaikum. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih yang sudah mempercayai untuk ngobrol bersama saya. Jadi memang ada banyak pilihan, sekali lagi umroh dan nama identitas di Hong Kong ini benar-benar sesuatu yang dua hal yang berbeda ya. Tapi ya apapun itu, kita mencoba berbicara agar semuanya bisa gamblang dan jelas sebelum mengambil sebuah keputusan. Mungkin itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.